Di awal cerita, terlihat seorang wanita cantik, yang terlihat seperti sedang resah, dan dibebani pikiran yang cukup meresahkannya. Perempuan ini bernama Lee San-yung. Dia seorang artis terkenal, namun sekarang dia sedang mengalami penurunan popularitas, akibat gosip-gosip, juga fitnahan yang dibuat orang yang tidak bertanggung jawab. Kini dia dengan terus menghisap rokoknya, dan juga ditemani beberapa botol minuman, untuk dapat terlepas dari masalah yang sedang menghimpitnya. Dan yang paling membuatnya terbebani dalam pikirannya adalah, ada beberapa orang yang sengaja menuduhnya bahwa Lee San-yung telah membunuh sahabat terdekatnya dengan sadis. Pikiran itu yang selalu datang meresahkan dirinya. Baiklah sahabat, untuk tidak berpanjang lebar di awal, sebaiknya langsung kita saksikan saja bersama-sama alur cerita filmnya yang berjudul Wannabe. Oke sahabat setia, selamat menonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menyaksikan. Cerita dimulai saat Lee San-yung berada di sebuah minibar. Dia sedang menikmati kesendiriannya dengan meneguk beberapa botol minuman, dan hisapan rokok begitu mengepul, kental menerpa wajahnya. San-yung sedang melampiaskan pikirannya yang sedang kacau. Hari ini dia ada konferensi pers tentang peluncuran buku karya terbarunya di sebuah tempat, dan dia pun segera pergi ke sana untuk segera menanganinya. Namun saat dia sedikit terlengah, tiba-tiba, ada seorang pria yang hendak menyeberang jalan. Lee San-yung pun segera saja mengerem mobilnya untuk berhenti. Untungnya kecelakaan itu dapat dihindarinya. Namun, setelah terdiam sejenak, Lee San-yung melihat pria yang hampir tertabrak tadi. Tidak terlihat sedikit pun menunjukkan kecemasan atau rasa takut terlihat di wajah pria tersebut. Setelah sampai di tempat tujuan, Lee San-yung segera saja membuka acara penerbitan buku baru karya terbarunya Lee San-yung. Namun entah mengapa, selalu saja di dalam pikirannya itu muncul tentang kejadian yang baru saja terjadi di perjalanan tadi, dan dia masih penasaran siapa pria yang akan tertabrak tadi. Kalau dilihat sepintas, pria itu seperti sengaja akan menabrakkan dirinya sendiri pada mobil Lee San-yung. Dan sedihnya lagi, saat ini pada pembukaan penjualan penerbitan bukunya, terlihat sekali sangat sedikit para peminat yang akan membeli buku karya terbarunya itu, dan saat itu, hanya ada beberapa orang yang menyukai bukunya. Seperti seorang perempuan yang kakinya pincang, dia terlihat seolah-olah ingin diperhatikan oleh Lee San-yung, dan dia pun mengatakan kalau namanya adalah Park Jimin. Dan Jimin juga mengatakan kalau dia adalah penggemar setianya, dan kakinya sekarang lumpuh akibat dari sebuah kecelakaan. Namun dengan membaca tulisan dari karya Mbak Lee San-yung, saya menjadi kuat dan tabah menghadapi kelumpuhan saya ini, ucap Jimin dengan nada mengharukan. Dan Jimin pun akhirnya mengajak Lee San-yung untuk makan-makan sebagai tanda rasa terima kasih Jimin pada Lee San-yun yang telah memberinya inspirasi baik, dan Lee San-yun pun menyetujuinya. Di tempat ini, percakapan pun semakin seru, dan Soyun mengatakan ternyata masih ada orang yang menyukai karya-karyanya. Di saat kini Soyun sedang terpuruk dan banyak dipergunjingkan orang-orang. Sedang asik-asiknya mengobrol, Soyun mendapat telepon dari seorang temannya. Dia ingin segera bertemu. Untuk prospek garapan pekerjaan berikutnya, si teman akan langsung datang ke tempat Soyun katanya. Dan Soyun pun membolehkannya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian datang segerombolan gadis-gadis belia yang cantik-cantik, juga seksi-seksi sekali. Lalu sang teman mengatakan langsung pada Soyun tentang maksud dan tujuan kedatangannya kemari. Lalu Soyun mengucapkan terima kasih pada temannya itu, yang telah berbaik hati untuk masih mau bekerja sama dengannya. Namun sang teman menghimbau pada Soyun agar mengurangi kebiasaan buruk untuk minum minuman keras, yang membuatnya mabuk berat dan tidak kontrol diri. Juga sang teman menyarankan agar berhati-hati dengan perempuan yang tinggal bersamamu sekarang.
karena terdengar gosip di luaran kalau teman satu apartemennya itu selalu membuat gosip miring tentang dirimu. Setelah bertemu dengan temannya tadi, Soyun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun saat di jalan, ada seorang polisi perempuan yang menanyakan seseorang sambil memperlihatkan foto seseorang dari HP si polisi tadi. Sebenarnya Soyun ingat dengan foto laki-laki yang diperlihatkan oleh polisi tadi. Namun karena ada sesuatu hal, Soyun bilang pada polisi itu kalau dia tidak melihatnya. Dan Soyun pun melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini, dia akan pulang ke rumahnya untuk bisa beristirahat. Setelah 2 pekerjaan tadi telah membuatnya sangat lelah. Namun ketika sudah sampai di rumah, dia mendapat telepon dari sebuah bar. Mereka meminta ganti rugi atas kerusakan yang dibuat Soyun semalam. Dan setelah itu, dia melihat tumpukan surat tagihan bermacam-macam yang memang sudah jatuh tempo. Bukannya merasa tenang setelah sampai di rumahnya, kini malah dengan keadaan yang serba sulit ini, segala jenis kebutuhan harus dia bayar. Sementara keuangan dan job pekerjaan juga sangat sepi. Dan saat itu teman sekosannya, Lee San-yung, masuk ke kamarnya. Dan tiba-tiba, San-yung jadi teringat himbauan temannya yang mengatakan, hati-hati, kalau teman sekosannya itu adalah orang yang suka gosipin perihal jelek tentang diri kamu pada orang-orang yang mengenal Soyun. Saat itu Soyun menelepon pengacaranya dan bertanya, mengapa para debt collector terus saja menagih dia, padahal mereka tahu kalau saya sedang sepi order. Ucap Soyun dengan nada kecewa, dan sang asisten mengatakan kalau dia akan membereskan urusan tagihan yang datang pada Soyun. Jadi Soyun tenang saja. Setelah itu, tetap saja hatinya masih terasa kurang tenang. Lalu saat di kursi ada susu, dia pun segera mengambilnya, lantas meminumnya. Saat Gayon, nama temannya, Soyun, hendak pergi ke kamar mandi, Soyun jadi jengkel dan emosi. Setelah tadi, si Gayon marah ketika susunya diminum oleh Soyun, padahal si Gayon itu, setiap ada acara penting, selalu meminjam bajunya Soyun. Dan Soyun kini benar-benar emosi dibuatnya. Dan ketika kembali melihat-lihat di HP Gayon, chattingan-chattingan dari Gayon pada agensinya, isinya benar-benar menyakitkan. Gayon membuat cerita fitnah untuk menjelek-jelekan Soyun, agar Soyun kehilangan reputasinya sebagai artis senior yang memang sedang bersinar. Dan setelah semua terbukti apa yang dikatakan temannya itu, kini Soyun jadi emosi dan habis kesabarannya. Dan saat itu Soyun tadinya hendak mengancam Gayon yang telah bertindak licik padanya. Namun entah mengapa, dia tidak jadi mengancamnya dengan pisau yang masih ada di tangannya. Malah kini dia beranjak ke dapur untuk segera melampiaskan emosinya dengan memecahkan piring-piring kotor di dapur. Rupanya, Soyun ingin melampiaskan semua kekesalannya pada piring-piring kotor itu. Melihat Soyun yang tangannya ada luka darah, Gayong cepat-cepat mengobati luka Soyun. Dan Soyun juga meminta maaf atas kekacauan ini. Gayong mendengar semua perkataan Soyun dan Gayong pun sudah memaafkan Soyun. Namun saat ngobrol sejenak, handphone Gayong berbunyi. Gayong langsung menerimanya dan menjawab pertanyaan dari si penelpon. Dan dari percakapan Gayong dan si penelpon ini memang sangat mencurigakan, sebab Gayong bicaranya setengah berbisik-bisik, dan itu yang membuat Soyun semakin curiga padanya. Namun Soyun merasa harus lebih tenang lagi menghadapi suasana ini, dan dia pun menawarkan untuk pijat refleksi pada Gayong yang memang terlihat kelelahan. Soyun yang masih diliputi rasa marah pada Gayong, tiba-tiba jadi ingin menyakiti Gayong sebagai balasan sikap Gayong yang telah berbuat jahat padanya. Dengan sekuat tenaga Soyun memijat tubuh Gayong, juga ingin sekali mencekik leher Gayong. Namun saat itu juga Gayong berontak, karena Gayong merasa kesakitan, dan kemudian Gayong tak mau lagi dipijat oleh Soyun. Lalu tak lama kemudian, Soyun, yang memang sudah ngantuk akibat sebelum memijat tadi, dia meminum minuman keras beralkohol, dan sekarang, dia tertidur. Tapi, tak lama kemudian, dia terbangun dengan sendirinya.
Dan yang lebih kaget lagi, dia melihat tubuh Gayong bergelimang darah dan sudah terbujur kaku. Saat itu juga Soyun jadi bingung dan tak mengerti harus berbuat apa. Dalam situasi seperti ini, Soyun jadi berpikir, apakah mungkin dia sendiri yang telah membunuh Gayong sebab memang dia ada dalam pengaruh minuman keras? Atau apakah mungkin juga ada orang lain yang mengawasi situasi rumah ini? Dan ketika saya tertidur sebentar, si pembunuh melakukan kejahatannya. Jadi berbagai pikiran berkecamuk di dalam benak Soyun. Dan sekarang Soyun harus bertindak cepat untuk menutupi kejadian ini sebelum diketahui oleh pihak kepolisian. Untuk mengurangi rasa kekalutannya, Soyun segera menghubungi pengacaranya agar segera datang dan mau sedikit membantu dengan perkara yang dia hadapi ini. Namun, saat dalam kebingungan itu, Soyun sempat mendengar suara di luar, seperti ada orang yang sedang memperhatikan ke dalam rumah Soyun. Dan memang benar, Soyun melihat seseorang sedang mengintip ke dalam rumah. Lalu Soyun pun segera keluar untuk mencari si penguntit tadi. Namun, belum sempat Soyun melakukan tindakan, dia sudah tertangkap dulu oleh si pengintip tadi. Namun dalam kesempatan yang sangat sempit itu, Soyun berhasil memukul kepala si pria penguntit itu dengan menggunakan kunci Inggris besar. Dan ternyata pria si penguntit itu adalah orang yang oleh polisi perempuan itu sedang dicari. Sebab menurut polisi, pria ini adalah seorang pelarian dari panti asuhan yang punya perangai buruk pada orang lain. Dan entah apa hubungannya dengan Soyun. Kenapa si pria ini ada di rumahnya dan membunuh Gayong? Soyun benar-benar jadi nggak mengerti. Namun setelah Soyun melihat papan nama di lehernya, Soyun jadi teringat akan kejadian waktu yang lalu saat dia mengalami kecelakaan yang pada akhirnya dapat menghancurkan karirnya sampai saat ini. Soyun kaget, sebab si pria brengsek ini tiba-tiba membuka matanya sebentar, lalu dia pingsan lagi. Untuk memastikan musuhnya tak berkutik, Soyun memasukkan si pria itu ke dalam bagasi mobil yang sempit, dan setelah itu ditutup, lalu melalui selang menuju ke knalpot mobil. Asap mobil pun jadi masuk ke dalam bagasi, yang bisa membuat si pria brengsek itu pingsannya sangat lama. Dan setelah itu, Soyun beristirahat di halaman luar sebentar untuk menikmati rokoknya. Namun tak lama ada seorang kurir membawa amplop merah. Dan si kurir mengatakan pada Soyun kalau nama si pengirimnya tidak ada dalam amplop itu, dan setelah memberikannya pada Soyun, kurir itu pun pergi. Karena menaruh rasa penasaran yang besar, Soyun pun segera membuka amplop itu, dan ingin segera tahu apa isi amplop itu. Dan setelah dilihat, isinya sangat di luar dugaan, di mana banyak foto tentang diri Soyun saat dia bertengkar dengan Gayong. Saat dia berada di garasi mobil, sedang bergulat dengan si pria dari panti asuhan itu, sampai pada mayat Gayong yang bergelimang darah pun, semua fotonya ada dalam isi surat itu. Untuk menenangkan kekacauan ini, segera saja cepat-cepat kembali menelepon manajernya, agar segera tiba di rumahnya. Dan sang manajer mengatakan, sanggup segera sampai di rumah Soyun. Namun anehnya, kini mayat Gayong sudah tak ada di situ lagi. Entah siapa yang mengambilnya. Dan ada apa tujuannya membawa mayat itu? Lalu dibawa kemana mayat Gayong itu? Oleh orang entah siapa, dan apa perlunya? Soyun yang sedang berpikir keras tentang kejadian ini, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan beberapa polisi ke rumahnya. Dengan bertanya kembali tentang, apakah Soyun melihat pemuda ini? Sambil memperlihatkan foto pria itu, yang ada pada HP polisi itu, dan Soyun menjawabnya, bahwa dia tidak mengenal orang itu. Dan tak ada seorang pun di rumah ini selain dirinya, ucap Soyun pada polisi itu. Lalu para polisi itu segera pamit pada Soyun. Namun baru saja Soyun menutup pintu, pintu harus dibuka lagi, sebab polisi itu akan mencoba untuk memeriksa di rumah Soyun. Karena menurut polisi, orang yang ada di dalam foto itu berlari menuju ke rumah Soyun. Lalu segera saja polisi membuka garasi rumah itu. Namun di dalam hanya ditemukan beberapa buah kentang dan sebuah pisau yang menancap pada buah itu. Dan saat itu, seorang polisi meminta izin pada Soyun untuk buang air kecil ke kamar mandi. Namun Soyun
Segera teringat di kamar mandi itu, Soyun sempat melihat ada bercak darah. Lalu Soyun berkata pada polisi itu, "Oh ya Bu, boleh tapi sebentar. Saya mau siram dulu klosetnya, sebab airnya kurang lancar," ucap Soyun mengada-ada. Namun, setelah si polisi itu buang air, dia iseng membuka tirai bak mandi. Tapi tiba-tiba dia kaget, karena di bak mandi itu ada mayat seorang wanita. Lalu si polisi itu pun ketakutan dan berteriak. Dan tak lama muncul Soyun yang memang sedang dalam kondisi hilang akal. Dia langsung menancapkan pisau tajamnya ke dada polisi itu. Dan seketika, si polisi itu pun terjatuh dan tak bernyawa lagi. Dan saat Soyun melihat pistol milik polisi, dia jadi berpikir untuk membunuh para polisi itu, agar Soyun bisa segera menghilangkan jejak. Dan setelah itu, dia pun pergi keluar, mendekati polisi yang berada di dalam mobil itu. Namun saat Soyun menawari minuman pada polisi itu, tiba-tiba datang polisi wanita yang tertancap pisau di dadanya. Rupanya dia belum tewas. Dia keluar untuk memberitahu temannya kalau si perempuan pemilik rumah ini adalah pembunuh berdarah dingin, ucapnya. Setelah itu, dia tewas. Sesaat kemudian, Soyun pun menembak polisi hingga tewas. Polisi yang hendak menolong temannya tadi. Dan tak berlama-lama di luar, Soyun kembali masuk ke dalam rumah dengan sepucuk pistol di tangannya. Dia memeriksa kembali ke dalam rumah. Dia mencoba menyingkap gordeng untuk melihat apakah ada seseorang di baliknya, namun tidak ada orang, dan dia kembali siaga penuh untuk menjaga dirinya yang harus tetap waspada. Sebab nalurinya berkata, kalau di dalam rumah ada seseorang yang akan membunuhnya. Yang memang tiba-tiba ada seorang pria mendekat pada Soyun, namun karena gelap, Soyun tidak tahu siapa dia. Soyun langsung saja menembaknya hingga tewas. Namun Soyun sangatlah kaget dan menyesal, sebab yang dia tembak itu adalah manajernya yang sengaja datang akan menolong Soyun yang butuh bantuannya. Dia pun menangis histeris menyesali perbuatannya, namun sayang, nasi sudah menjadi bubur. Dan saat itu, muncul tiba-tiba seorang perempuan yang sempat datang pada acara pembukaan buku terbitan terbaru Soyun. Dan dialah salah satu penggemar Soyun yang datang membeli buku itu dan mentraktirnya makan-makan. Dia kemudian memukul kepala Soyun, hingga Soyun tak sadar dan pingsan. Saat Soyun sudah sadar, gadis itu kini sambil berkata sinis, bicara pada Soyun, kalau dia adalah teman dekat semasa kecil Soyun di desanya. Lalu perempuan yang mengaku bernama Jimin, dan Jimin mengatakan kalau dia selalu dikalahkan oleh Soyun. Dalam segala hal, Soyun selalu bisa menjadi orang terbaik dan juara di sekolah, dan juga juara dalam kegiatan di desanya. Dan kini, kedatangan Jimin memperdaya Soyun agar Soyun tahu dan percaya kalau kini dirinya lah yang bakal menjadi pemenangnya. Dulu, saat Jimin ingin menjadi artis kecil di desanya, dan memang Jimin selalu berhayal tentang keartisan dalam kehidupannya. Namun semua itu hanya jadi cita-cita yang terkubur setelah ada kamu, Lee Soyun, kamu yang menjegal semua mimpi-mimpiku selama ini. Jadi intinya sekarang, saatnya kesempatan baik yang sudah lama kurencanakan matang-matang untuk dapat membalas semua rasa sakit hati yang aku derita. Sudah tiba waktunya saat ini, Lee Soyun. Kamu harus mati perlahan-lahan di tanganku, ucap Jimin sambil menyuntikkan sesuatu ke leher Soyun, dan Soyun pun langsung tertidur. Dan saat ini, mayat polisi dan Soyun yang masih pingsan dibawa oleh Jimin dengan menggunakan mobil patroli polisi menuju ke kampung halamannya. Jimin dan Soyun yang rencananya di desa inilah Soyun akan dia habisi. Sebab kalau di desa akan lebih bebas dan jauh dari endusan para wartawan yang usil, pikir Jimin dalam hatinya. Dan ketika Jimin membuka pintu mobil, hendak membuang mayat polisi ke jurang, Soyun rupanya sudah terbangun dari pingsannya. Dan secepat kilat dia berlari menjauh dari Jimin yang mencoba mengejarnya. Namun, karena fisik Jimin yang sebelah kakinya sudah pincang sejak lama, hanya bisa menghela napas saja, sementara Soyun menggunakan kesempatan ini untuk menjebak Jimin di dekat pohon besar itu. Nanti saat Jimin melintas, Soyun akan menghantam kepalanya dengan batu besar.
dan tepat pada waktunya, Soyun menghajar Jimin dengan batu besar ke kepalanya Jimin, yang membuat Jimin tak sadarkan diri dan tewas. Setelah melakukan hal yang luar biasa, kini Soyun jadi sedikit lega, dan bisa bernafas lagi untuk menatap hari esok yang penuh dengan tantangan. Jadi pada intinya, di sini Soyun sebagai protagonis, yang berjuang dari himpitan masalah dan bahaya yang selalu dia temui. Ini bukan akhir dari sebuah cerita tentang kehidupan, hanya berakhir untuk cerita yang sampai di sini saja. 세상에 그 많은 사람들 속에 내겐 오직 그대가 보여졌기